Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya untuk belajar. Sebelumnya, Ibu ingin memohon maaf kepada kalian karena beberapa pertemuan ini secara tidak efektif kalian tidak belajar geografi dikarenakan kondisi Ibu yang sedang tidak baik. Tapi kali ini kondisi Ibu sudah membaik dan sekarang waktunya kita untuk belajar lebih efektif lagi ya. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya Ibu sudah jelaskan mengenai litosfer. Salah satunya adalah bebatuan dari apa saja yang dimaksud dengan batu, apa saja macam-macam bebatuan, dan juga siklus pembentuk bebatuan. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan mengenai macam-macam bentuk muka bumi sebagai akibat vulkanisme, seisme, dan yang terakhir ada diatropisme. Tapi untuk hari ini, Ibu hanya akan menjelaskan mengenai tenaga-tenaga yang membentuk permukaan bumi dan juga gunung api atau biasanya disebut tenaga vulkanik. Nah, mengenai bentuk muka bumi ini akan selalu berubah. Kenapa? Karena bumi sendiri memiliki dua tenaga, ada dari dalam dan juga ada dari luar. Yang dari dalam biasa kita sebut dengan endogen. Kalau dari luar biasa kita akan sebut menjadi eksogen. Lalu, apa Bu dampaknya? Nah, dampaknya adalah banyaknya bentuk relief bumi yang berbeda-beda di setiap wilayahnya dan juga akan semakin berbeda seiring berjalannya waktu. Untuk hari ini Ibu akan jelaskan. Yang pertama, ada klasifikasi dari yang namanya tenaga geologi. Ada orogenesa dan juga ada epirogenesa. Nah, yang pertama ada orogenesa atau pembentukan pegunungan. Jadi, tenaga geologi ini bekerja di areal yang relatif sempit dan juga secara cepat. Nah, contohnya seperti apa? Deretan pegunungan Mediterania yang memanjang dari pegunungan Atlas di Afrika sampai ke pegunungan Indonesia yang merupakan hasil dari tenaga orogenesa. Lalu yang kedua, ada epirogenesa atau pengangkatan dan penurunan benua. Biasanya ini relatif lambat ya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, di dunia ini ada 11 lempeng benua dan lempeng benua ini bergerak secara berbeda. Ada yang bertabrakan, ada yang menjauh, ada yang mendorong salah satunya ke atas atau bahkan ada yang mendorong salah satunya ke bawah. Seperti yang pernah Ibu jelaskan di semester 1 ya. Lalu sekarang kita akan menjelaskan pertama yang akan Ibu jelaskan adalah tenaga endogen. Ya, kalau tadi tenaga-tenaga yang ada di bumi untuk membentuk permukaan bumi itu ada dua. Sekali lagi Ibu jelaskan, ada endogen dan ada eksogen. Dan klasifikasinya ada orogenesa, di mana dia di areal yang sempit dan relatif cepat. Ada epirogenesa di areal yang lebih luas tapi lebih lambat. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai tenaga endogen. Tenaga endogen yang paling sering kita rasakan di Indonesia adalah salah satunya tenaga vulkanisme. Ibu, tenaga vulkanisme itu apa? Nah, disebut vulkan artinya dia adalah tenaga yang berasal dari gunung api. Di sini vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma itu adalah campuran bebatuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Nah, aktivitas magma ini disebabkan oleh tingginya suhu magma. Lalu, di sini kalau kita ngomongin tentang vulkanisme, berarti kita akan membahas mengenai gunung api. Nah, gunung api di sini beda dengan gunung berapi atau gunung berapi ya. Jadi, usahakan setiap kalian menyebutkan gunung yang aktif itu bukan gunung Merapi karena gunung Merapi adalah sebuah nama. Tapi kalau jenisnya kita sebut gunung api. Nah, ada 3 macam dari gunung api. Pertama ada gunung api Mar ya. Gunung api ini relatif rendah dan dia memiliki kawah. Jadi terlihat lebih rendah dan juga dia mempunyai kawah di tengahnya. Terjadi hanya karena letusan eksploitasi dan juga contohnya seperti Gunung Lamongan di Jawa Timur. Lalu ada gunung api kerucut yaitu atau gunung api strato ya disebutnya. Gunung apinya lumayan lebih tinggi dan juga dia lebih berlapis-lapis dan juga jenis ini lumayan banyak di Indonesia. Lalu yang terakhir ada jenis gunung api perisai. Nah, gunung api perisai ini terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar sangat landai, jadi sangat rendah. Ibu, gunung api yang tertinggi bentuknya apa? Kerucut atau strato ya. Dan di Indonesia sangat banyak.
Lalu, menurut aktivitasnya, gunung api dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada gunung aktif, yaitu yang masih bekerja, contohnya Gunung Stromboli. Lalu ada gunung mati, di mana gunung ini sudah tidak meletus lagi terhitung dari 400 tahun atau 500 tahun. Contohnya adalah Gunung Sumbing. Lalu ada lagi gunung istirahat. Nah, gunung istirahat ini bisa meletus sewaktu-waktu. Contohnya Gunung Ciremai, Gunung Kelut, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini Ibu hanya akan menjelaskan mengenai gunung api saja. Tapi kalian ada tugas nih. Tugasnya adalah, tadi Ibu sudah jelaskan gunung api ada 3 jenisnya. Silahkan kalian cari bagian-bagian dari gunung api. Ibu kasih clue. Yang pertama bagiannya ada kaldera. Yang kedua ada sil. Yang ketiga adalah lakolit. Yang terakhir ada batolit. Nah, selain kalian mencari bagian-bagian dari gunung api, silahkan kalian cari juga apa saja sih yang dikeluarkan selama gunung api tersebut meletus atau beraktivitas. Ibu kasih clue lagi. Salah satu beberapa bahannya adalah 1. Berupa benda padat atau eflata. Silahkan dicari benda padatnya apa saja. Yang kedua ada benda cair, contohnya lava, lahar panas, lahar dingin. Lalu yang ketiga ada bahan gas, contohnya adalah solvatara, fumarol, dan movet. Tapi kalian tetap harus cari apa saja sih yang dikeluarkan gunung api selama dia meletus ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, setelah tadi kalian cari bentuk atau bagian-bagian gunung api, ingat tugasnya. Mencari bagian dari gunung api. Yang kedua, mencari apa saja yang dikeluarkan oleh gunung api. Yang ketiga yang harus kalian cari adalah, nah, gunung api ini setelah beraktivitas dia bisa melakukan bisa menimbulkan beberapa bencana alam ya, seperti banjir lahar, banjir lava, gelombang pasang, dan awan emulsi. Yang perlu kalian cari adalah cari kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Banjir lahar. Nah, terus cari lagi kejadian banjir lava, cari lagi kejadian gelombang pasang, dan cari lagi kejadian awan emulsi. Masing-masing silakan cari 1 kejadian saja. Jadi hanya ada 3 tugasnya ya. 1. Struktur atau bagian-bagian dari gunung api. Kedua, silakan cari apa saja yang dikeluarkan dari gunung api. Dan yang ketiga, cari peristiwa atau bencana alam yang ditimbulkan dari aktivitas gunung api berupa banjir lahar, banjir lava, gelombang pasang, dan awan emulsi yang terjadi di Indonesia. Nah, sertakan juga tanggal serta kapan kejadiannya dan juga berapa jumlah korbannya. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya ya.